Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kembali kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita dapat menjalani satu hari lagi. Saya percaya Tuhan masih mau berurusan kepada setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sadar betul kita tidak bisa berjalan seorang diri. Kita butuh tuntunan dalam langkah-langkah hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhanlah yang selalu menjadi penuntun setiap langkah-langkah kita. Dengan bantuan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjalani setiap firman yang kita dengarkan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lengkapi hari ini dengan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui program Roti Gembala. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa terlebih dahulu. Segala puji syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani satu hari lagi. Tuhan, kami mau pagi ini lengkapi hidup kami dengan firman-Mu, dan sungguh kami menyadari kami butuh tuntunan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang akan membantu kami untuk kami menangkap kebenaran firman-Mu, bahkan untuk melakukan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran ini. Tuhan yang beracara, Roh Kudus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih berbicara tentang pengampunan, ya. Satu ayat yang tidak asing, satu tema yang tidak asing. Saya percaya saudara sudah berulang kali mendengarkan, tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Walaupun kita betul-betul tahu bahwa pengampunan itu sesuatu hal yang sering kita dengar dan Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita akan kembali belajar. Saya percaya dengan bantuan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan hal ini. Mari kita buka di dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Injil Matius 18 ayat 21 dan 22 dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah sampai 7 kali?" Ya, mungkin menurut Petrus 7 kali itu sesuatu yang sudah besar, ya, untuk mengampuni seseorang yang bersalah. Kalau sudah kesalahannya lebih dari 7 kali, berarti itu sudah keterlaluan. Mungkin menurut Petrus demikian. Tetapi tidaklah demikian pendapat Tuhan. Tuhan katakan bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Bukan persoalan 70 kali 7 kalinya, tetapi Tuhan mau, ya, kapanpun dan kepada siapapun yang bersalah kepada kita, ya, kita perlu hati kita seluas-luasnya untuk mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ya, itu yang Tuhan mau, ya, bukan persoalan angkanya, tetapi yang Tuhan mau kita siap selalu, ya, kita dengan rela hati selalu untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, seperti apa yang Tuhan kasih contoh dalam hidupnya, ya. Allah itu mengasihi manusia bukan ketika manusia itu sedang melakukan hal yang baik kepada dia, tetapi justru ketika manusia masih berdosa. Artinya belum tampak betul tanda-tanda manusia itu akan mau berubah. Tetapi kasih Allah lah yang menggerakkan Allah untuk melakukan sesuatu hal bagi manusia. Ya, kasih Allah lah itu yang menjadikan
Tuhan mengampuni dosa manusia. Oleh karena itu kita sudah belajar kemarin, mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena pengampunan itu adalah bukti kasih. Ya, adalah bukti kasih. Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya enggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dalam dasar kasih inilah Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia berinisiatif mencari cara bagaimana caranya menyelamatkan manusia. Ya, Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, ya, untuk mengampuni dosa manusia. Oleh karena itu, mengapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan itu bukti dari sebuah kasih. Ya, tanpa pengampunan kita tidak bisa menunjukkan kepada orang lain bagaimana kasih kita kepada mereka. Ya, tapi justru karena kita mau mengampuni, orang dapat melihat betapa besar kasihnya anak-anak Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kalau kita harus mengampuni, karena itu dasarnya adalah kasih. Ya, kalau kita pengikut Kristus, ya, kita yang dikatakan orang Kristen sebagai pengikut Kristus, kita harus menerapkan, ya, pengampunan itu atas hidup kita. Coba perhatikan ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, apa yang dikatakan Tuhan, ya, kepada Bapaknya di surga. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Tuhan justru berdoa kepada Bapa, Bapa, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena kasihlah membuat Tuhan tidak marah, tidak membalas apa yang dilakukan orang-orang yang menyalibkan dia. Justru dia melepaskan pengampunan dan memohon kepada Bapa, biarlah pengampunan itu juga terjadi atas hidup mereka. Ya, pengampunan itu bukti dari kasih. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita lakukan pengampunan ini. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Pengampunan itulah adalah sebuah perintah, ya. Bukan himbauan, bukan ajakan, ya, tetapi sebuah perintah. Bukan multiple choice pilihan, bukan, ya. Tapi pengampunan itu sebuah perintah, dan kalau kata perintah itu berarti mau ndak mau, suka ndak suka, ya, setuju nggak setuju, maka kita harus melakukannya. Itu yang namanya perintah. Ya. Kita buka dalam Injil Matius pasal 18, kita akan baca ayat 32 sampai 35. Ya, satu perumpamaan yang Tuhan berikan tentang pengampunan. Ya, dikatakan di situ, raja itu menyuruh memanggil orang itu, berkata kepadanya, dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jelas di dalam Matius pasal 18 Tuhan kasih perumpamaan. Ya, ada seseorang yang sedang berhutang kepada raja. Begitu besar jumlahnya. Dan satu ketika raja memanggil orang itu dan meminta dia untuk melunaskan semua hutang-hutangnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba tersebut? Dia memohon pengampunan, Tuhan, ampuni, beri kesempatan kepada saya. Maka dikatakan dalam kisah tersebut, maka tergeraklah hati Tuhan itu dengan belas kasihan. Maka oleh karena belas kasihan sang tuan, ya, sang raja tersebut, maka dibebaskanlah hutang dari hamba tersebut, sehingga dia dilunaskan
semua tanggungan hutangnya karena kasih dari tuan raja tersebut. Tapi satu ketika dia berjumpa dengan orang lain, temannya yang sedang berhutang tidak terlalu banyak, ya. Tetapi apa yang dilakukan hamba yang jahat ini? Dia memukul hamba ini, temannya ini, kemudian dia mencebloskan temannya ini ke dalam penjara sampai temannya ini membayar hutang. Dan akhirnya kita tahu peristiwa ini terdengar oleh sang raja. Dipanggil. Hamba yang jahat itu dipanggil. Dan ayat yang kita baca dikatakan, "Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah aku hapus. Ketika engkau memohonkan kepadaku, bukankah engkau harus mengasihani kawanmu yang juga berhutang kepada engkau?" Sehingga pada akhirnya hamba yang jahat ini diserahkan kepada algojo untuk melunaskan seluruh hutangnya. Dan ditutup di ayat 35 dikatakan, "Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu." Terhadap kita. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hati. Ya, tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hati. Kata pengampunan itu bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah perintah yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi kalau ada sebuah perintah yang diberikan dan kita melanggar perintah itu, maka hukumanlah yang akan diterima bagi setiap orang yang melanggar perintah. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kepada kita, pengampunan itu bukan pilihan. Pengampunan itu perintah. Jadi camkan ini kepada kita masing-masing pribadi, bahwa pengampunan itu bukan persoalan rasa, bukan persoalan lagi hati, tapi pengampunan itu persoalan ketaatan kita dari sebuah perintah. Kalau kita lebih berat kepada hati kita, kita lebih merasa tidak bisa mengampuni karena keberatan hati kita, maka saya katakan bersiap-siaplah kita untuk menerima hukuman dari Allah. Ya, karena jelas Tuhan katakan, Bapakku yang di surga akan berbuat demikian kepada masing-masing kita yang tidak mau mengampuni saudaranya dengan segenap hati. Ya, pengampunan itu perintah yang harus kita perhatikan betul. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita merasa saja bahwa pengampunan itu, oh aku terlalu sakit hati, aku terlalu kepahitan, aku terlalu jengkel kepada orang tersebut, ya, sehingga aku sulit sekali untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara-saudara dengar, ada kalanya Tuhan akan membuat perhitungan kepada kita. Ketika kita tidak mau melakukan dengan kesetiaan, ada kalanya suatu saat Tuhan membuat perhitungan kepada kita. Ya, Tuhan akan melakukan sesuatu hal sampai kita mau melepaskan pengampunan. Terkadang Tuhan tekan kita supaya kita mau taat. Bapak Ibu, saya tahu bahwa mengampuni itu tidak gampang, saya katakan tadi awal. Ya, tema ini banyak sering kali kita dengar, tetapi tidak mudah bagi setiap kita untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ada satu peristiwa yang benar-benar menyayat hati kita. Itu tidaklah mudah. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan, maka percayalah bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan perintah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sadar, ya, tanpa Roh Kudus kita nggak mampu melakukannya. Kalau itu hanya hal yang sepele, masalah persoalan yang sepele, yang mudah untuk diampuni, mungkin kita masih toleransi dan kita bisa mengampuni. Tetapi kalau itu sesuatu yang benar-benar menyakitkan, kadangkala kita perlu Tuhan untuk membantu kita menghidupi, menjalani perintahnya.
yaitu mengampuni. Ya. Kita perlu supaya apa? Jangan sampai kita diserahkan kepada algojo-algojo untuk melunaskan seluruh hutang kita. Berbicara tentang kesalahan, ya, berbicara tentang kekurangan kita, jauh lebih banyak kesalahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Jauh lebih banyak daripada kesalahan orang lain terhadap hidup kita. Ya, kita jauh lebih banyak. Tetapi kalau Dia Bapa yang di surga, karena mengasihi kita, Dia rela mau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Maka Tuhan pun mau kita melakukan hal ini. Ampuni. Karena pengampunan itu sebuah perintah. Bapak Ibu, bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti dimampukan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Pengampunan itu bukan pilihan, melainkan perintah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lihat lagi poin-poin selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kembali kami mendengar tentang pengampunan, mengampuni, forgiveness. Tuhan, tolong kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kadangkala kami lemah dalam hal ini, tapi kami sadar, diingatkan kembali bahwa mengampuni bukan persoalan rasa, tetapi persoalan ketaatan. Kami mau belajar taat dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tapi tolong Tuhan, mampukan kami untuk melakukan hal ini. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu percaya Engkau yang akan terus mendorong kami untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas mereka, baik mereka yang bekerja, mereka yang bepergian, mereka apapun aktivitas mereka. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun supaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.